Di videoku yang ini, banyak sekali yang menyalahkan tentang perilaku merokok idola kita semua, Ki Dalang Seno Nugroho. Kali ini kita akan ngobrol tentang sisi negatif dari rokok ya. Jadi konteksnya itu bukan tentang takdir. Ingat, ini tentang rokok. Kita semua sebagai idola beliau pasti tahu dong betapa hebatnya Ki Dalang Seno dalam pentas wayang. Nah, kabarnya nih, gara-gara beliau itu generasi milenial jadi melek, jadi paham, jadi ngerti seperti apa sih pentas seni wayang asli Jawa ini. Tapi sejak beliau pergi untuk selamanya, terlihat jelas sekali bahwa banyak penggemar yang merasa kehilangan dan gak sedikit yang menyayangkan perilaku merokok beliau. Kelihatan kok dari komentar-komentar di videoku yang ini. Kalau kita berandai nih, seandainya pola hidup Ki Dalang Seno ini bagus, sehat lah ya, anggaplah mungkin beliau masih fit prima dalam pentas. Dan ternyata banyak penggemar yang menyoroti bahwa Ki Dalang Seno ini sangat gemar sekali dalam merokok. Dan bahkan katanya itu nggak berhenti-berhenti, nggak ada jeda gitu ya. Padahal beliau ini sangat padat jadwal pentasnya. Di sini nih, perilaku beliau itu sangat disayangkan sama jajaran penggemarnya ya. Ya memang sih, perokok itu sering kali dan gampang kita temukan di sekitar kita ya kan. Dan mereka masih sehat, kuat, olahraganya juga luar biasa gitu. Tapi coba deh, para sedulur sekalian harus tahu bahwa ada orang yang hidup dengan satu paru. Nah, dari sini wujud nyata efek merokok kita bakal ngerti. Jadi aku jelaskan dulu bahwa beliau lahir dengan paru-paru yang lengkap sebenarnya. Tapi setelah diangkat, beliau hidup dengan satu paru selama 17 tahun. Beliau adalah Berti, ya, mantan atlet softball Indonesia, atlet nasional. Dulu beliau itu badannya kuat, bugar, latihan terus gitu ya, rutin. Akan tetapi sayangnya rutinitas yang sehat itu nggak cukup untuk melawan kebiasaan buruknya, yaitu merokok. Ya bagaimana mungkin seorang sekuat beliau bisa terkena kanker paru di stadium 3B. Padahal beliau bukan orang yang sembarangan nih. Beliau adalah kapten timnas softball Indonesia. Ternyata Pak, jawabannya itu sederhana dan pahit. Harus diakui bahwa beliau itu perokok berat. Perokok berat kayak gimana ya? Kita coba cek. 3 bungkus sehari. Coba deh bayangin, 3 bungkus per hari selama bertahun-tahun beliau merokok. Beliau konsumsi itu. Tubuhnya yang sehat dan bugar akhirnya menyerah. Di tahun 2005, dokter memvonis beliau kanker paru-paru. Operasi besar dilakukan, satu parunya diangkat. Ya sejak itu hidupnya berubah drastis dong. Katanya bernafas jadi berat, cepat lelah, dan harus menjalani terapi yang panjang. Belum selesai di situ, dokter bilang umurnya tinggal 1 tahun. Tapi Tuhan berkata lain. Bukan hanya hidupnya yang lebih lama, melainkan hidupnya penuh makna. Sejak 2006, Berti memilih jalan berbeda. Dia berkeliling rumah sakit nih, menyemangati pasien kanker. Dia jadi saksi hidup bahwa manusia bisa bertahan kalau punya niat. Pernah mikir nggak? Orang yang sudah divonis mati itu malah justru jadi penyemangat bagi pasien lain yang mungkin ya sudah pesimis, harapannya sudah pendek gitu ya. Keren. Kata beliau nih, perokok itu seperti orang bodoh dan buta huruf. Kenapa? Peringatan bahaya rokok itu sudah jelas, tapi masih banyak aja orang yang bodoh amat. Udahlah, kalimat ini memang benar, akui aja. Aku pribadi jadi mikir, kalau rokok bisa merenggut satu paru manusia sekuat dia, lalu bagaimana dengan jutaan orang lain ya? Faktanya nih, ada lebih dari 70 juta perokok aktif di Indonesia, dan banyak diantaranya masih remaja. Coba cek, anak bapak ibu ngerokok nggak? Usia SMP, SMA, atau mungkin SD. Amit-amit. Ironisnya nih, bodohnya lagi, di keluarga yang mungkin kurang mampu, uang rokok 3 kali lebih banyak daripada uang untuk beli protein. Sementara BPJS setiap tahun mengeluarkan triliun rupiah untuk mengobati kanker, termasuk kanker paru. Kalian tahu nggak? Kita semua itu ikut menanggung akibatnya. Iya, beban dari BPJS itu, sekalipun orang-orang yang nggak ngerokok. Kalau masih ngeyel ya, kalau kamu yang merokok masih ngeyel dengan fakta-fakta ini, di tubuhmu pasti nutrisi malah justru diabaikan kan, ketimbang pasti milih rokok. Iya gak? Asuransi kesehatan itu bukannya diutamakan, malah pilih rokok lagi. Nih, orang yang ngakunya gak ada duit masih ngerokok terus. Lah, itu ada buat beli rokok, tapi nggak ada buat beli sayuran, makanan sehat, atau mungkin asuransi. Dari cerita hidup Berti ini bukan sekedar cerita penyintas kanker ya. Ini adalah cerminan buat kita semua, baik yang rokok maupun nggak ngerokok. Ya jelas betapa pentingnya sesuatu sudah ada di depan mata itu berbahaya, malah justru dilakuin. Bodo amat. Sudah. Oke.
Kita coba tanya pada diri sendiri ya, yang masih utuh alhamdulillah dengan 2 paru-paru, masih tega nggak ngerusak? Atau mungkin nunggu kejadian dulu, barulah komplain sama pemerintah, kemudian nyesel nggak ada tabungan tapi selama ini bisa beli rokok, tapi nggak bisa beli asuransi. Ya balik lagi ke diri kita masing-masing dong, ya nggak? Kalau memang merokok itu lebih nikmat nih daripada tubuh yang sehat, monggo. Itu pengalaman nyata dari idola kita dan salah satu tokoh nasional di olahraga. Komen yuk, agar semuanya peduli dengan kehidupan yang lebih sehat.